Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Penerimaan kadang-kadang memang jadi perkara yang rumit, baik penerimaan terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, atau penerimaan oleh lingkungan sekitar. Dalam Love Buzz kali ini saya bakal ngobrol perkara penerimaan ini bareng Agas dan Dedi yang sudah saling menerima satu sama lain. Agas dan Dedi yang tinggal di Bali ini biasa membagi keseharian mereka di media sosial, dari perkara ibadah, berderma, hingga bermesra. Bareng mereka berdua, saya ngobrol perkara spiritualitas dan penerimaan Hindu terhadap LGBTIQ+. Ada juga obrolan perkara keluarga, keseharian, arti menjadi bahagia, dan cerita cinta mereka berdua tentunya. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Situasi di Bali kayak gimana sekarang ini gitu. Kalau gue ngeliat dari instastory teman-teman gue di Instagram, kayaknya banyak anak-anak Jakarta yang udah mulai liburan ke sana gitu. Iya, betul. Domestik sih masih ya udah mulai rame sama tabu domestik. Rame orang kerja juga sih, sekarang jalanan udah lumayan padat. Kayak hari ini kan lumayan padat juga. Cuman kalau bule paling yang sisa di sini cuma ekspat doang. Iya, sama bule-bule yang nggak tahu mungkin dapat akses dari mana, tiba-tiba muncul aja di Bali. Oh gitu. Biasanya ke Jakarta dulu biasanya. Iya. Atau mungkin bisa jadi kayak beberapa influencer yang kita lihat yang kemarin sempat bermasalah gitu ya. Kalau teman-teman ngikutin terutama kayak Instagramnya beberapa politikus asal Bali yang sangat concern dengan warga asing yang tinggal dan memanfaatkan hak tinggalnya dengan seenaknya di Bali gitu. Bisa jadi mereka memang sengaja tinggal long stay di Indonesia gitu. Ya mereka aja sih yang tersisa gitu. Iya. Dan beberapa sih memang aku nggak tahu ya, mungkin ya kebanyakan sih ekspatriat kayaknya. Tapi kalau aktivitas pariwisata masih belum terlalu normal gitu ya? Secara umum kondisi pariwisata Bali bisa dibilang belum pulih banget. Kalau misalkan teman-teman lihat kalau ke Bali kemudian lewat di jalanan di Jalan Raya Kuta, di Legian apalagi, itu sepi banget, bener-bener kayak kota mati gitu, toko-toko tutup. Ya. Prihatin banget sih ngelihat kondisi Bali saat ini gitu. Ganggu sebagian daerah Ubud, tapi kalau Denpasar kotanya tetap rame. Karena rame orang kerja. Iya. Kalau kalian sendiri kerjaan kepengaruh nggak sih sama pandemi? Puji Tuhan, alhamdulillahnya nggak terlalu, malah kayaknya sebenarnya gini kan, kalau masalah kerjaan sebenarnya kita kan kerjaan yang sebelumnya berhubungan dengan pariwisata. Karena kita punya juga biro pariwisata ya, kita tuh ada namanya Holy Bali Day, itu benar-benar mati total. Ya karena waktu itu kita baru, memang ya mungkin ini udah garis Tuhan gitu ya, Januari 2020 itu kita baru aja switch dari yang awalnya itu pangsa pasar turis lokal itu ke pangsa pasar, kita nyarinya target marketnya tuh European market. Terus kemudian COVID masuk, jebret. Bisa bayangin kan, maksudnya dari kita perubahan target market itu aja kita udah aduh ini kayaknya kok kita apes banget ya gitu. Ya itu dari Holy Bali Day kita mati, terus udah Yayasan Paduan Suara yang dijadikan Agas nggak jalan. Padahal kita waktu itu udah rencana udah sampai ya mau gitu ada lomba lah keluar gitu. Mau ikut lomba yang ada di luar negeri gitu. Akhirnya ya apalagi karena Paduan Suara kan melibatkan banyak orang ya berkumpul gitu ya. Anak-anak pula, ya udah orang tua nggak ada yang berani ambil risiko, semuanya bisa dibilang selesai sampai sekarang. Akhirnya kita nemu satu bisnis yang malah kalau di masa pandemi kita ya puji Tuhan alhamdulillah Tunggara. Karena kita kan di bidang kesehatan juga, jadi ya otomatis kita bisa survive. Ya pinter-pinternya putar otak lah. Kalau misalkan kemarin masih hanya mengeluh dan meratapi nasib, kayaknya mungkin nggak survive sekarang beneran. Tapi ya gituan, secara umum bisnis sama. Aman. Kalian berarti kerjaan barengan juga atau beda-beda? Yes. We build our business together. Oke. Itu nggak mempengaruhi dinamika hubungan kalian gitu?
Sangat. Ada titik pas lagi bosen banget gitu. Terus kalau misalkan ada masalah di kerjaan, kadang-kadang salah paham gitu juga jadi ya gitu. Kalau kata orang gini, dalam sebuah bisnis sebenarnya tidak dianjurkan ada matahari kembar. Sedangkan kita di sini kita basic dari personality kita itu kita sama-sama orangnya keras dan idealis. Dua-duanya alpha. Jadi masing-masing itu kadang kalau ketika idealisme salah satu itu bertemu dengan idealisme yang lain itu jadinya ya tengkar gitu. Tapi untungnya kita tuh selalu mencoba untuk mengkomunikasikan segala sesuatu. Nah, itu sih. Walaupun kayak bisa dibilang ya ribut-ribut gitu, mulai dari yang ribut ringan sampai yang ribut berat, ya lebih baik kita selesaikan. Ribut ringan kayak sakit ringan sih. Cuman kita termasuk jarang banget loh, Bro. Termasuk jarang banget. Sebulan sekali? Belum tentu juga ada. Ya kadang-kadang ya bete-betean gitu ada. Cuman kalau berantem tuh enggak, karena ya itu balik lagi kita untungnya dari awal banget kita berhubungan sih emang udah selalu bilang bahwa kalau misalkan ada apa-apa komunikasi itu yang penting banget. Jangan dibawa tidur. Ya, kalau misalkan berantemnya malam jangan sampai tidur. Kalau masalah pagi ya jangan sampai kebawa terus sampai siang atau jangan sampai matahari terbenam gitu lah. Ya jadi sampai kemarin ada salah satu temen nanya, enak ya kalian kalau berantem gitu pasti setelahnya tuh ada acara duduk bareng berdua ngobrol gitu ya, makanya udah jadi kebiasaan. Tapi ngomong soal jalanin bisnis berdua, enaknya itu tadi nggak enaknya ya kita karena sama-sama idealis dan sama-sama keras kepala. Tapi enaknya itu ketika salah satu lagi mungkin ngerasain down butuh motivasi. Ada misalnya pas lagi down, aku yang mau motivasi gitu. Ayo dong kita punya goal loh ini, kita punya goal bareng yang sekian besar yang menunggu kita di depan, dan ini bukan cuma goal kita tapi bisa jadi goal yang akan membahagiakan semua orang gitu. Terus kemudian kalau pas misalkan aku kayak lagi capek, aku lagi mungkin demotivasi, ya Agas yang memotivasi aku gitu. Jadi memang enaknya gitu ya, kayak ganda pemain bulu tangkis ganda gitu ya. Jadi kalau ada di smash salah satu, ada aku yang nggak siap, ada Agas yang siap namplok balik. Selama pandemi ini punya pengaruh juga nggak sih jadinya? Tapi kalian udah ini ya selalu bersama gitu ya, jarang berpisah gitu kan. Jadi nggak ngaruh kayaknya ya. Kita sempat sebulan waktu pas aku ambil sertifikasi yoga waktu itu. Sebenarnya masih di Bali sih, tapi di Singaraja, di Bali Utara. Sekitar 2,5 jam lah dari Denpasar itu. Aku nggak bisa ikutan ke sana kan. Jadi ya kita separate each other. Cuman itu sih, itu aja. Tapi sisanya bareng terus. Cuman sebulan dalam berapa tahun kalian barengan? Kita baru 3 tahun kok. Kita baru 3 tahun and still counting. Amin. 3 tahun jadi 30 tahun. Amin. Iya harus lebih lah. Kalian kan cukup terbuka dengan hubungan kalian, status hubungan kalian barengan udah 3 tahun tadi, dan di sosial media juga di-share gitu. Kalau lingkungan sekitar kalian, orang-orang di sekitar kalian atau keluarga gitu, otomatis juga sudah tahu dong ya, atau sudah menerima bahkan ya. Iya. Udah aman sih kalau lingkungan kerja, terus keluarga, itu udah aman. Termasuk di perusahaan kita juga, di bisnis kita juga memang yang dilihat ya etos kerjanya. Betul. Yang dilihat maksudnya bukan orientasi seksualnya gitu. Terus kalau misalkan aku juga ngajar gitu ya, maksudnya aku nggak pernah sih maksudnya declare bahwa aku gay gitu. Lagian buat apa? Nggak perlu juga kan ngomong ke orang gitu. Cuman aku tidak berusaha menutupi, tapi tidak berusaha untuk kembar-kemborin juga enggak. Gitu. Kalau misalkan aku lagi ngajar di lingkungan baru gitu ya, karena kan aku freelance lah, sambil freelance ngajar juga kan. Jadi aku ngajar di suatu tempat yang baru, ngajar fire gitu atau ngajar di tempat klub. Aku nggak perlu bilang kalau aku gay, tapi kalau misalkan mereka tahu Instagramku, udah mereka follow, berarti kan mereka udah tahu kan. Setelah itu aku lihat respon mereka, ternyata mereka biasa aja ya udah gitu. Karena emang aku juga selama aku kerja gitu ya aku nunjukin sikap yang profesional aja, nggak ada kayak yang gimana yang aneh-aneh gitu. Aku sama Dedi juga, kalaupun Dedi misalkan nemenin aku ngajar gitu ya beneran kayak nunjukin bahwa dia tuh jadi support system yang baik gitu sih. Malah orang jadinya ngelihat, wih orang ini bisa saling support ya berdua gitu. Jadi kita tunjukin dari side yang positif. Iya. Kita tuh nggak yang berusaha untuk mesra-mesraan di depan orang itu enggak. Justru ya kita bertindak sewajarnya gitu. Nggak kayak yang berusaha untuk nunjukin kita couple-in dong. Orang laki sama perempuan juga kalau berhubungan kan gak segitunya banget ya. Kita juga jangan ini gitu. Ya nggak
gitu. Iya, cuma ya kalau misalkan mau nyebrang jalan gandengan gitu ya wajar udah biasa lah. gitu. Truk aja gandengan kan, masa kita nggak gandengan? Selalu deh. nanti lo diviralin kalau kayak gitu. Ada yang ngerekam nanti. Buat orang-orang yang di luar Bali gitu ya, apalagi buat teman-teman yang gay gitu, kayaknya kalau denger Bali itu persepsi mereka kayaknya Bali lebih bebas gitu dan bisa menerima gitu. Kenyataannya seperti itu nggak sih sebenarnya? Oke, ini perlu dilurusin sih sebenarnya. Aku yang sebagai orang Bali dulu yang jawabnya kayak. Jadi gini, sebetulnya orang Bali itu bukan lebih bebas sebenarnya. Tapi kalau menurutku lebih ke orang Bali itu nggak terlalu suka nyampurin urusan orang lain. Lu mau kayak gimana, asal nggak ngerugiin siapapun gitu ya. Ya udah, itu berlaku untuk terutama maksudnya orang-orang yang gay dari luar Bali gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam satu keluarga di Bali ada orang yang gay, apalagi ya laki-laki di sini sangat istilahnya apa ya? Patriarki kan ya, Bali. Maksudnya sifat patriarkinya masih kuat banget lah gitu. Di sini gay gitu ya itu akan jadi masalah tetap kan. Jadi nggak yang maksudnya orang Bali terus mereka come out sebagai gay itu gampang, itu enggak juga. Apalagi misalkan kayak aku kondisinya aku anak cowok satu-satunya gitu di keluarga, itu sangat nggak gampang. Butuh proses juga untuk keluarga nerima gitu. Apalagi kalau misalkan orangnya aktif banget di Banjar nih gitu, wah apalagi itu gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak bebas-bebas banget gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman dari luar Bali yang ke Bali bisa jadi mungkin dibanding sama daerah lain di Indonesia agak lebih safe karena mungkin ya itu tadi sebenarnya orang Bali bukan nerima gaynya tapi lebih ke nggak terlalu suka campurin urusan orang lain aja sih ya. Aku juga maksudnya bisa diterima sama keluarganya Agas, keluarga kecil maupun keluarga besar ini juga kayak sebuah anugerah banget ya. Maksudnya nggak semua tadi kayak disampaikan sama Agas bahwa nggak semua keluarga di Bali itu sebenarnya bisa menerima hal seperti ini. Terbukti dari banyak banget orang yang nge-DM kami berdua di sosial media kita, mau di Twitter maupun di Instagram gitu ya. Itu mereka masih tetap kayak ada tadi baru aja ada yang nge-DM bahwa Kak, kalian berdua sangat beruntung gitu. Bisa mendapatkan kehidupan yang seperti sekarang gitu. Saya sendiri masih belum bisa karena memang satu keluarga masih menuntut saya untuk menikah, untuk meneruskan garis keturunan dari pihak laki-laki gitu ya. Kemudian dari situ akhirnya muncul penerimaan terhadap diri sendiri itu akhirnya juga belum bisa muncul. Self love-nya tuh belum bisa muncul, coming in-nya belum bisa muncul gitu. Ini juga yang kayaknya kayak gimana ya, orang-orang tuh kayak ngelihat kita coming out-nya yang dilihat gitu. Padahal sebenarnya long before kita coming out tuh malah kita justru coming in dulu. We accept who we are, kita terima bahwa kita adalah manusia yang memang seperti ini. Dan inilah kami, kita mencintai diri kami apa adanya. Dari situ akhirnya muncul lebih ke menjadi bodo amat. Iya, bodo amat dan ya udah sih gitu. Dan teman-teman mungkin ini juga aku nggak tahu ya, kayak aku sih percaya bahwa energi itu eksis ya. Energi kita atau apa orang sebut aura atau apa gitu itu benar-benar eksis dan ada. Aku ngerasa bahwa ketika kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri, orang di sekeliling kita pun juga akan melakukan hal yang sama kok. Aku juga ngerasa dulu aku SD, SMP, SMA aku dulu nggak terlalu banyak punya teman ya kayak. Cuman setelah kuliah dan itu kuliah hampir selesai, setelah aku bisa nerima diriku sendiri, sebenarnya kalau dibilang aku udah self love banget sebenarnya masih belum banget sih. Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan sebetulnya dalam diri. Cuman kalau untuk urusan yang itu, aku udah terima diriku sendiri itu dari tahun 2016 lah mungkin, 2016-2017. Dan aku ngerasain semenjak aku bisa nerima diriku sendiri kayak gitu, dan aku tidak berusaha menutupi itu, tapi nggak juga yang pasti gembar-gembor bilang aku kayak gini gitu. Justru aku malah punya banyak teman habis itu, sampai sekarang. Aku tertarik soal penerimaan tadi. Kalau Agas kan keluarga udah nerima, kalau Dedi belum ya. Nah, sementara kalau di kita hubungannya soal keluarga juga ya. Mungkin kalau keluarga nggak setuju atau nggak bisa nerima, itu kayak jadi beban gitu kan buat kita gitu. Lu bisa ngelepasin itu nggak sih? Atau lu punya cara gitu buat ngelepasin itu? Artinya lu menerima diri lo tanpa harus kemudian menggantungkan penerimaan itu. Atau eksistensi lo sebenarnya kan nggak sebatas keluarga lo juga gitu kan. Kalau aku sih sebenarnya kayak keluarga juga dari 2010 ketika aku memutuskan untuk coming out gitu ya ke keluarga, itu awalnya juga ya mana ada sih maksudnya orang tua yang tiba-tiba langsung oh ya nggak apa-apa kamu kayak gitu ya nggak apa-apa gitu.
enggak lah. Walaupun Jarang banget. Walaupun mungkin ada 1-2 gitu ya. Tapi untuk keluargaku yang memang dari background keluarga yang spiritual ya, aku Muslim gitu ya. Jadi ibuku juga pasti waktu itu menentang keras. Tapi nggak lama waktu itu bahkan aku sempat diusir dari rumah ya. Kamu bukan anaknya ibu lagi gitu. Ya udah gitu. Tapi itu nggak lama kok. Maksudnya kita membiarkan maksudnya orang tua juga healing. Ada healingnya sendiri untuk menerima kita itu juga nggak mudah. Makanya kita juga jangan egois ketika orang tua belum bisa menerima kita, ya jangan paksakan. Gitu. Kemudian jangan paksakan untuk coming out juga ketika memang kita secara terutama dari sisi finansial deh belum siap tuh jangan gitu, jangan gegabah gitu. Cuma karena euforia kayak bahwa aku udah nggak tahan hidup kayak gini, hidup dalam kepura-puraan, dalam lemari terus gitu. Terus apalagi melihat ada itu kayak ada Kak Aga sama Kak Dede aja nggak bisa diterima, terus ujuk-ujuk tiba-tiba langsung coming out gitu. Jangan juga. Jangan. Jadi kan kondisi kita juga beda-beda. Jadi memang harus ya dipertimbangkan gitu. Ya intinya keluarga sebenarnya sudah menerima walaupun secara disampaikannya gini, it's your life, it's your choice, segala risiko kamu yang menanggung. Kalau kamu bahagia, kami pun bahagia. Itu kayak gitu sih. Agak mau nambah dikit. Intinya saling punya inilah berempati ya jadinya. Iya, berempati. Kita juga tempatkan diri atau posisikan diri jadi orang tua kita, jadi keluarga juga. Orang tua kita kan sebelumnya nggak pernah berpikir bahwa kita ini seperti ini gitu ya. Jadi ketika kita coming out juga atau misalkan kita ketahuan gay gitu, pahami juga posisi mereka. Mereka tuh juga nggak gampang terima kita kayak gini. Betul. Jadi yang kayak dibilang sama Dedi tadi, biarin mereka heal dulu gitu. Maksudnya kayak, karena aku yakin yang namanya keluarga ya kayak cepat atau lambat, mereka pasti akan balik lagi ke kita. Kita pasti akan balik lagi ke mereka. Betul. Gitu. Asalkan selama proses penerimaan itu, kita jangan kayak terus-terusan menekan mereka juga. Sama kayak kemarin ada kejadian juga kok Kak, teman dekat kami nggak sengaja ketahuan sama papa sama mamanya karena mantan dia bilang bahwa dia ini pacarnya anaknya gitu. Di depannya langsung. Orang tuanya yang marah besar, terutama papanya gitu. Kalau mamanya dia udah kayak, karena udah punya feeling lah mungkin anaknya seperti itu. Terus akhirnya si anak ini pergi dari rumah, nggak sampai sehari, di malam itu juga papanya intinya suruh dia balik, disuruh obrolin baik-baik. Mungkin belum bisa terima kalau anaknya gitu, cuman ya sudah gitu. Itu pilihan kamu. Ini kamu udah dewasa, kamu udah tahu membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Nah, sekarang aku selalu support dia, bilang ya udah sekarang tugas kamu adalah nunjukin bahwa even kamu kayak gini kondisinya, ya kamu tetap bisa jadi anak yang baik, kamu bisa tetap jadi anak yang berbakti sama orang tua, tetap tunjukin prestasi, bisa berprestasi. Balas itu semua dengan hal baik, dengan sesuatu yang bisa membanggakan orang tua. Terus tadi masalah apakah bahagia atau apa ya, bahagia kita tergantung dari penerimaan dari lingkungan atau orang tua. Sebenarnya kalau bisa dibilang idealnya sih enggak ya. Idealnya harusnya tidak. Bahagia itu kita yang ciptain sendiri pasti ya. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa kita hidup itu kan nggak sendiri ya. Sosial. Kita di rumah aja kita ada orang tua, ada saudara, ada lingkungan sekitar kita, ada teman-teman kita. Maksudnya kalau kita cuma egois, kita memikirkan diri sendiri, kemudian kita menganggap bahwa yang penting gue bahagia, lu mau gimana ya bodo amat, itu juga egois. Kita nggak bisa kayak gitu juga. Intinya kita harus juga bisa ada di posisi mereka juga, kita pahami mereka, kita saling komunikasi, bahwa kita jelaskan baik-baik bahwa menjadi seperti kita pun tidak mudah. Tidak ada orang yang kalau ada yang bilang gini, jadi gay atau enggak itu kan pilihan. Oh, mereka cuma belum tahu aja bahwa ini bukan masalah pilihan, dan nggak ada orang yang mau memilih untuk hidup seperti ini gitu, nggak ada. Untuk hidup jadi beda di masyarakat dan masalah di masyarakat itu sebenarnya nggak ada yang mau. Iya, gitu. Sebenarnya ya. Iya, makanya pilihan dari mana nggak bisa. Kayak misalkan teman-teman yang straight, lu bisa, lu belum nyoba ya. Yuk, kalau gitu kita balikin pertanyaannya, lu straight, lu coba deh jadi gay. Kira-kira nyaman nggak? Kalau misalkan straight dipaksa gitu, nggak bakal nyaman ya, karena itu udah bawaan orang. Terus kalau misalkan ada kok gue temen gue tadinya straight jadi gay. Kalau sejauh yang kita tahu ya dari pengalaman teman-teman juga, mungkin itu udah ada bibitnya gitu. Tinggal ya belum meletek aja, belum ketemu yang pas aja gitu. Iya. Atau bisa jadi ya bisexual gitu kan sebenarnya. Iya, betul. Tadi sempat nyinggung dikit soal apa, pas kita ngobrol soal keluarga, Dedi sempat nyebut soal agama.
agama gitu. Kalau di Indonesia kan selalu dibenturkan dengan itu ya. Mungkin itu jadi perkara yang paling utama gitu ya. Mungkin gue ke Agas dulu ya, karena di Bali yang jadi mayoritas kan Hindu gitu ya. Rasa-rasanya gue juga nggak pernah denger sih persepsi Hindu terhadap LGBT itu seperti apa gitu. Kalau kita bicara Hindu di ranahnya dia masih sebagai agama ya, pasti ada yang pro ada yang kontra, pasti tetap ada yang pro dan kontra, apalagi di Indonesia, apalagi di Bali ya, masih tetap, karena kita juga tetap masih dipengaruhi kuat oleh budaya, walaupun sebenarnya kita nggak sulit loh di Indonesia sendiri, terutama di Bali, ngelihat ada kayak peran, misalkan peran perempuan yang dimainkan oleh laki-laki dalam sebuah tarian kayak gitu-gitu, sebenarnya nggak sulit nemuin di sini gitu. Yang aku yakin sebetulnya itu budaya itu udah ada dari lama gitu ya. Cuman aku nggak berani masuk terlalu jauh ke ranah itu, karena yang aku lebih pahami Hindu dari sisi spiritualitasnya. Kalau aku ketemu beberapa guru yang dia bicara tentang Hindu di ranah spiritualitas, di ranah spiritual, ya memang Atman itu nggak punya gender. Atman itu jiwa, roh ya, jiwa. Tidak punya apa gender ya, dia genderless, dan homoseksual juga tidak dipandang sebagai suatu masalah atau dosa gitu ya, selagi dia memang perilaku seksualnya nih, kalau yang pernah aku dengar ya, kalau di Hindu itu tidak melakukan anal, maaf gitu. Kalau cuman sekedar compassion-nya, terus ya kasih sayangnya, love-nya gitu, nggak masalah gitu. Kalau di ranah spiritualitas ya, kalau dari beberapa guru yang aku temuin. Tapi kalau kita bicara di ranah agama, aku nggak berani terlalu masuk sana karena ada pro dan kontra. Tapi kalau yang pernah kita baca, yang dari yang pro-nya ya, karena yang kontra ya udahlah kita nggak usah bahas, karena untuk cari yang kontra lebih gampang daripada cari yang pro kalau untuk urusan agama ya. Yang pro ini aku taunya dari, jadi aku juga ikut LGBT Hindu Satsang gitu. Ini kayaknya base-nya kayaknya di Australia, aku nggak tahu deh. Nah, dulu kita pernah dapat sumber yang mengatakan bahwa gay, lesbian, terus habis itu transgender gitu ya, itu di Hindu itu dinamai Tritiya Prakrti atau gender ketiga. Tritiya Prakrti. Nah, gender ketiga gitu, diakui gitu. Dan udah dari zaman dulu banget itu udah ada. Bahkan dulu zamannya Sri Rama namanya hijrah ya, nama kaum itu dinamakan hijrah transgender kayaknya. Hijrah ini bahkan dipercaya sebagai pemimpin spiritual gitu. Maksudnya dia yang diberikan hak untuk menikahkan, untuk apa istilahnya kayak anak baru lahir itu kayak diupacarai kayak gitu-gitu, mereka yang dulu. Sebenarnya mirip kayak di Sulawesi Selatan itu ada bisu ya. Bisu nggak pakai bisu ya. Kalau di Bali praktek keagamaan yang semacam itu nggak ada berarti ya. Kalau di India kan memang masih ada sampai sekarang kan? Ya betul. Beda Kak, karena sebetulnya Hindu tuh akarnya sama ya Kak ya, di mana-mana sama. Cuman karena Hindu tuh sifatnya memang desa kala patra, atau dia menyesuaikan dengan tempatnya, kemudian waktunya sama keadaan lingkungannya, jadi kita bisa ketemu Hindu tuh jadi beragam sekali gitu. Hindu di Bali akan beda dengan Hindu di Sumatera Utara. Hindu di Sumatera Utara juga akan beda sekali dengan Hindu di Jawa. Hindu di Jawa juga akan beda sekali dengan Hindu di Kalimantan gitu. Jadi Hindu di Kalimantan pun akan beda juga dengan Hindu di India gitu. Jadi beda-beda. Bisa jadi apa yang kita bisa temukan di India belum tentu kita temukan di Bali. Apa yang kita temukan di Bali juga belum tentu bisa kita temukan di India. Itu sih. Gue sempat sedikit baca juga sih soal spiritual equality itu tadi di dalam Hindu. Mantap. Dan itu kan memang yang buat teman-teman LGBTIQ+ itu kan dijadiin semacam pintu gitulah ya, untuk kemudian Hindu tidak mengecualikan teman-teman LGBT buat beribadah gitu. Kalau menurut lo sendiri ya, sebagai orang yang ada di dalam komunitas gitu, melihat spiritual equality dalam Hindu itu kayak gimana sih sebenarnya? Dan mungkin secara lo pengalaman pribadi lo untuk memahami ini kayak gimana? Ketika kita sudah paham bahwa spirit ini ya, maksudnya dia itu tidak memiliki gender, harusnya berarti semua gender sama kan. Orientasi seksual apapun harusnya sama dong. Karena memang daging ini adalah kendaraan bagi kita ketika kita hidup di dunia gitu ya.
kendaraan. Tapi kan nantinya ketika kita mati kan kita sudah tidak menggunakan kendaraan ini sebagai laki-laki atau perempuan lagi gitu. Jadi kalau yang aku pahami sih ya nanti setelah kita mati nggak akan tuh maksudnya kayak dibedain antara laki-laki perempuan gitu. Sepemahaman tuh tidak seperti itu gitu. Yang ada tuh energi maskulin dan feminin gitu. Yang sekarang ada di tubuh laki-laki kan belum tentu juga energinya full maskulin. Bisa jadi energi yang hidup di dia ini justru lebih banyak feminimnya gitu. Kalau aku sih sadar betul bahwa sisi feminimku tuh lebih besar daripada sisi maskulinku. Terus mungkin aku kalau boleh nambahin ya, kalau kita berdua sih berspiritual itu kan ranah yang sangat pribadi ya. Berspiritual itu ranah yang sangat pribadi dan kita berdua itu menikmati proses spiritual kita. Kebetulan aku juga sama sebenarnya kayak Agas, kita perjalanan spiritual kita panjang sampai akhirnya aku mencoba untuk belajar semua agama yang di Indonesia dan aku berlabuh di Hindu. Bukan karena Agas ya, karena memang karena pencarianku sendiri gitu ya. Aku ya itu tadi makanya berspiritual dengan cara kami, kemudian kita menikmati kedekatan kami dengan Sang Pencipta, dengan Sang Pemilik Atman dan tubuh ini gitu ya. Belum dekat-dekat banget sih. Iya. kita ya itu tadi kita sangat pribadi gitu. Maksudnya tapi kita juga nggak bisa sekali lagi mengindahkan dengan serta-merta gitu kayak ada teman kami dia berpenampilan selalu seperti wanita gitu ya. Tapi ketika dia laki-laki, tapi ketika datang ke pura dia tetap pakai pakaian adat yang digunakan untuk laki-laki, pakai udeng, pakai kamen, pakai saput gitu ya. Tapi nggak pakai kebaya gitu, nggak pakai kebaya Bali. Artinya apa? Dia berspiritual dengan caranya sendiri. Dia mencintai dirinya sendiri. Dia menerima keadaan dirinya dan Tuhan pasti tahu bahwa apa yang terjadi dalam dirinya itu ya seperti itulah, bahwa dia merasa bahwa dia wanita. Tapi ketika dia harus bermasyarakat, ketika dia harus beribadah di depan semua orang, nggak mungkin dia dengan serta-merta memakai kebaya karena dia mungkin masih mikir hubungan dengan keluarga, dengan lingkungan gitu, karena masih belum semua orang menerima keadaannya yang seperti itu. Tapi kalau mau pakai pakaian perempuan pun ya nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah karena udah orang kita di Hindu juga istilahnya kalau misalkan sembahyang sendiri gitu ya, kita mau pakai maksudnya nggak pakai selai benang pun gitu ya, itu juga ya nggak masalah gitu loh kan. Kalau di Hindu tuh benar-benar deh Kak, maksudnya tidak ada cara yang mutlak dan pasti kamu tuh harus beribadah dengan cara yang bagaimana, karena dalam ada satu sloka gitu atau satu ayat di kitab kami pun bilang bahwa dengan cara apapun kau menemui aku, dengan cara itu pula aku akan menemui kau. Pasti aku akan menemui engkau tanpa membeda-bedakan. Pokoknya ada salah satu sloka di tempat kami itu kayak gitu. Jadi Tuhan itu nggak mandang, bahkan orang-orang spiritual menafsirkan sloka itu, mereka mengatakan bahwa ya orang Islam akan ditemui Tuhannya dengan cara yang bagaimana orang Islam itu percayai, orang Kristen akan Tuhan temui dengan cara yang orang Kristen temui gitu. Jadi kalau di Hindu itu benar-benar sebenarnya ya Kak ya, universal banget gitu. Kalau Kakak tanya soal praktek keagamaan gimana ada masalah atau enggak, sebenarnya kalau aku pribadi sama sekali nggak pernah mengalami masalah itu gitu. Bahkan aku nyaman banget waktu pada saat aku sering dulu di lingkungan di ashram gitu ya, ada satu ashram yang aku cukup sering datangi, entah mereka tahu aku begitu atau enggak gitu, tapi yang jelas aku merasa di sana aku diterima. Berarti lebih fluid gitu ya Hindu tuh sebenarnya ya? Iya. Betul. Ya, sampai akhirnya aku jatuh cinta dan menjadi Hindu sekarang juga karena aku nyaman aja kok gitu, tanpa aku melihat bahwa agama sebelumnya tuh gini ya itu cukup aku aja yang tahu gitu, karena gimana pun juga itu sangat personal. Di Hindu juga banyak kok yang kayak balik lagi ya, di Hindu juga banyak kok yang kontra sama kita dan segala macam gitu. Jadi kita balik lagi aja lihat ya udah deh urusan sama orangnya, udah deh yang penting keluarga udah terima, lingkungan kerja udah terima gitu. Tinggal sekarang ya maksudnya hubungan sama Tuhannya kayak gimana. Betul. Bahkan aku selalu meyakini gini loh Kak, kalau kita nggak bahagia sama diri kita sendiri ya, kita mau cari anandam atau kebahagiaan sejati itu sulit. Maksudnya gimana kita mau mencapai Tuhan, sedangkan Tuhan itu katanya gambarannya kalau di Hindu adalah kebahagiaan sejati gitu. Tuhan itu. Bagaimana kita mau menyatu dengan kebahagiaan sejati itu kalau kita nggak bahagia dulu sama apa yang kita punya sekarang. Kalau orang Jawa kan ngerti ada Wali Songo ya, ada sesi jenar dengan ajarannya Manunggaling Kaulo Gusti
Gusti itu. Manunggaling kaulo Gusti. Gue tiba-tiba tadi waktu Agas ngomong itu tiba-tiba inget itu. Betul, sama. Karena tujuan umat Hindu adalah kita menyatu dengan Tuhan. Kita moksha. Kita bukan, kalau di Hindu kan ketika kita surga atau neraka itu kan kita akan dilahirkan kembali ya. Jadi surga itu bukan kayak tujuan akhir. Bukan tujuan akhir. Yang jadi tujuan akhir itu adalah moksha itu, menyatu dengan Sang Brahman. Karena sebetulnya ini kita jadi bicarain soal ini ya. ini sepemahaman dangkalku aja ya gitu. Jadi yang hidup di dalam kita ini sebetulnya, yang hidup di dalam badan kita ini adalah Atman. Partikel. Atman itu ya sebetulnya adalah Tuhan itu sendiri. Cuman karena kita dilahirkan dengan wujud seperti ini gitu, kita juga terikat dengan kedagingan dan segala macam. Jadi kita lupa jati diri kita sesungguhnya gitu. Padahal sebetulnya kita ini adalah satu dengan Tuhan gitu. Cuman ya banyak kan kita baru lahir itu belum lagi terpengaruh A, B, C gitu. Jadi kayak kita jadi tahu baik dan buruk kayak gitu-gitu. Padahal kalau di ranah spiritualitas itu semua netral gitu. Katanya unik sih, bahkan di Hindu sendiri yang sesuatu yang hidup di dalam tubuh hewan gitu ya, binatang yang hidup di dalam tumbuh-tumbuhan itu juga sama gitu, kayak kita gitu, Atman juga gitu. Cuman ya itu yang membedakan mungkin karma kita, makanya kita terlahir sebagai manusia, mereka terlahir sebagai binatang, dan ada yang lahir sebagai tumbuhan. Padahal sebetulnya itu Tuhan gitu. Bahkan aku juga pernah loh dengar konsep sufisme di dalam Islam. Siapa yang bilang ya? Pokoknya intinya bilang kemanapun aku melihat Tuhan. Gitu. Ya, sebenarnya konsep itu sama betul sama kita. Sebenarnya kalau kita lihat dari situ, akar cinta kasih justru sumbernya dari situ. Karena gimana pun juga kalau kita melihat bahwa ada Tuhan di tubuh orang lain, ada Tuhan di tubuh hewan-hewan, di kucing, harimau, gajah, di tumbuhan, di hutan-hutan, itu kita nggak mungkin logikanya kita nggak akan mungkin menyakiti mereka juga, karena cuman kita tahu bahwa kita sama dengan mereka. Ya, cuman itu teori ya Kak ya. Prakteknya sulit. Ya, orang kadang-kadang kita suka, nggak usah jauh-jauh deh sama hewan, sama tumbuhan, orang kita kadang-kadang masih suka bermasalah dengan manusia, berarti kan itu kita sendiri belum sadar bahwa sebetulnya itu di dalam dia itu ada Tuhan. Betul. Kesadaran itu yang susah. Bahkan sama diri sendiri juga kadang tengkar. Iya benar. Sama diri sendiri debat. Konsep yang tadi yang kita bicarakan itu kalau di Hindu namanya Atman Brahman Avikyam. Atman Brahman Avikyam itu artinya sesungguhnya Atman dan Brahman adalah satu. Atman itu kita, Brahman itu Tuhan. Tuhan pencipta ya. Soal tadi bahagia gitu. Bahkan mengartikulasikan atau mendefinisikan kebahagiaan ketika kita mengalami itu kan susah gitu ya. Bahkan mungkin kita nggak akan nyadar gitu. Tapi ketika itu sudah terlewati, baru ternyata itu toh yang namanya bahagia gitu. Dalam konteks obrolan kita tadi ya soal spiritualitas dan kebahagiaan, kalau kalian sendiri proses yang kalian lewati kayak gimana, dan ketemu nggak sih definisi itu tadi menurut diri kalian pribadi ya secara personal? Pertama, aku pernah ada di fase dimana ketika aku ketika aku bisa hidup di masa sekarang gitu ya, maksudnya present moment gitu, itu ternyata bahagia tuh kayak gitu, sesimpel itu, bahwa bisa hidup di masa sekarang aja, tidak perlu terlalu berpikir jauh ke belakang maupun ke depan gitu. Bahagia tuh sudah aku rasain. Kemudian yang kedua, aku nggak tahu kenapa, tapi aku jujur bersyukur punya perasaan yang kayak gini. Jadi, dan aku sama Dedi itu sama, sesimpel ini. Aku kadang kalau dulu ya, waktu pas dulu kami kemana-mana naik motor gitu, di jok motor itu selalu ada dog food sama cat food ya gitu. Jadi kemanapun gitu, misalkan pas lagi main kemana, ada anjing liar atau kucing liar, kami bagiin tuh. Nah, bahagia tuh ternyata sesimpel itu. Dan bahkan gini, aku sama Dedi ini kan udah pasti kami nggak akan punya anak ya, dan kami sudah pasti juga tidak akan adopsi anak. Sementara ini begitu. Kenapa tidak mau mengadopsi anak? Karena aku berpikir masa depan si anak ini, orang di Amerika sana yang udah terima sama gay aja, anak-anak masih dibully kok, apalagi di Indonesia gitu loh. Gimana kita harus ngasih pengertian ke mereka bahwa mereka punya daddy itu 2 gitu, sedangkan mereka nggak punya ibu gitu. Itu yang sulit. Mungkin kalau secara materi kita masih bisa mengusahakan sekarang, mumpung kita masih ada tenaga, kita masih bisa kerja keras untuk menghasilkan itu. Cuman kebahagiaan kami tuh untuk yang jangka panjangnya gitu. Kami tuh pengen punya panti asuhan sama panti jompo. Amin. Jadi itu goals kita. Bahagia, definisi bahagia itu kalau buat kami tuh kayak gitu. Maksudnya yang bahagia yang langgeng loh ya. Kayak gitu. Makanya aku tadi sebenarnya
kayaknya kesannya gimana gitu kalau ngomong, cuman ya memang begitu gitu. Jadi kalau mau ditanya bahagia itu kayak iya. Kalau dari aku sendiri, secara garis besar sama ya, karena kita untungnya gitu, aku sama Agas itu ketemu dengan banyak kesamaan, terutama terkait dengan konsep bahagia tadi. Dan keras kepalanya. Ya, selain dari keras kepala dan lain-lain. Cuma dari aku, jadi ini agak jadi cerita sedikit ya. Aku dulu sempat membenci kehidupan ini, dan sempat capek dengan kehidupan ini. Mungkin juga karena I think terlalu banyak masalah dalam hidupku gitu ya, menganggap seperti itu. Terus kemudian aku pengen banget jadi biksu. Mungkin kepikiran gini, kalau jadi biksu udah deh nggak kepikiran apa-apa, udah pokoknya hidup hanya untuk jadi apa buat Tuhan aja gitu. Sampai ada di momen aku tersadar bahwa ya mungkin aku nggak tahu ya, mungkin nanti ke depannya di masa depan aku bakal jadi biksu, aku juga nggak tahu ya. Aku akhirnya disadarkan, terutama Agassi yang menyadarkan bahwa kalau kita bisa hidup bahagia dengan membahagiakan orang lain juga, itu kenapa tidak? Nah dari situ akhirnya aku sama Agas, memang akhirnya kita punya niatan, kita punya goal, dan bahkan itu kita jadi goal, our final goal itu bukan yang melulu soal materi yang gimana-gimana, tapi our main goal itu adalah itu, kita pengen punya panti asuhan dan panti jompo, yang itu benar-benar kita urusin dan kita biayai dari baby sampai nanti umur 18 tahun mereka terjamin, dan kita harapkan udah ada plannya sih kayak gitu. Itu udah ada plannya. Kita pengennya semoga Tuhan mengabulkan, amin, dan semoga yang dengar juga ikut mengaminkan. Kita pengennya tidak terlalu mengandalkan dari bantuan yang ada di luar, walaupun kalau misalkan ada yang mau bantu ya kita pasti terima gitu. Tapi kita usahakan bahwa kita udah menjamin kehidupan mereka itu cukup dan dapat hidup yang terbaik. Soalnya aku udah pernah ngerasain sendiri, aku pernah kerja di yayasan yang kayak untuk biaya makan apa segala macam itu butuh donasi gitu ya. Agak sulit gitu karena donatur juga kan nggak terus-terusan yang kaya banget gitu ya. Ya kenapa nggak kita sendiri sih yang biayain yayasan kita sendiri kalau memang kita juga udah financially stable gitu ya. Jadi kalau menurutku soalnya gini loh Kak, pikiran kayak Dedi tadi gitu ya, berpikir bahwa udah jadi biksu aja gitu karena udah ini pengen hidup sama Tuhan aja. Itu kalau menurutku justru pikiran pengecut loh. Tapi bukan berarti maksudnya ke orang yang jadi biksu, maksudnya enggak. Maksudnya bukan. Maksudnya takutnya ada yang salah. Enggak. Cuman pikiran-pikiran seperti itu yang datang ketika kita ada masalah. Ketika kita ada masalah dan kita tidak punya apa-apa, pikiran tuh gampang banget datang, jelas. Tapi yang sulit, yang menjadi hebat adalah ketika kamu punya segalanya, tapi kamu berpikir kamu sudah cukup dengan itu, kemudian kamu jadi biksu, itu baru hebat namanya. Tapi kalau kita sekarang lagi miskin, lagi nggak punya apa-apa, lagi hidup banyak masalah, terus abis itu kita memutuskan untuk udah kita hidup mengasingkan diri dari orang-orang, kita hidup hanya untuk apa istilahnya melayani Tuhan gitu ya. Padahal sebetulnya jalan untuk melayani Tuhan itu banyak banget. Menyantuni orang miskin juga melayani Tuhan, ngasih anjing liar makan, kucing liar makan juga istilahnya itu juga melayani Tuhan gitu. Karena kan ya balik lagi sesuai dengan konsep Hindu tadi kan, Tuhan itu kan ada di mana-mana ya gitu. Maksudnya Tuhan itu juga hidup di hewan, Tuhan itu juga hidup di manusia gitu. Ya gitu. Nah, makanya aku tuh kadang-kadang selalu juga heran sama orang-orang yang berpikir kayak, karena di Indonesia kebanyakan gitu ya udah cari rezeki itu secukupnya aja, yang penting bisa makan. Dan untuk hidup makan untuk hari ini, besok nanti mikirin lagi gitu. Kalau menurutku orang-orang yang berpikir seperti itu tuh agak egois nggak sih gitu. Maksudnya kayak kenapa sih pikiran itu datang? Kalau menurut aku itu justru karena orang-orang tuh berpikir bahwa Tuhan itu ngasih rezeki itu cuma buat dia sendiri gitu. Tuhan nitipin dia rezeki itu dia dihabisin sendiri gitu. Padahal sebenarnya kan Tuhan kasih kita rezeki itu ada sebagian yang kamu dititipin sama Tuhan buat kamu kasih buat orang lain gitu. Kalau menurut aku ya sama ya kayak goal kita punya panti asuhan, kita punya panti jompo, emang nggak butuh duit banyak besar. Makanya kalau aku nggak pernah tanggung Tuhan, saya pengen sejahtera, saya pengen kaya. Jadi kenapa kita minta, misalnya kita berdoa minta jadi kaya supaya ya karena kita udah tahu bahwa ketika Tuhan kasih kita kekayaan, Tuhan itu sedang menitipkan sebagian rezeki yang Tuhan kasih ke kita tuh buat jadi berkat buat orang lain itu. Betul. Jadi ya kalau ditanya kebahagiaan, that's true happiness buat kami juga. Bahagia ketika melihat orang lain juga ikut bahagia. Kalau cerita bahagia kalian ini mulainya dulu kayak gimana? Mulainya nggak tahu ya? Halus banget ya. Halus maksudnya gini, kalau aku sendiri dari tahun 2014 sebenarnya gini sih, aku tuh emang mungkin kayak orangnya tuh maksudnya
mungkin itu sisi feminimku ya. Jadi kayak gampang banget tersentuh gitu loh. Kayak orangnya tuh kayak cengeng gitu loh. Maksudnya kayak melankolis banget lah pokoknya hatinya gitu. Dulu juga tahun 2014 sempat ikut jadi relawan kayak gitu-gitu ya buat satwa-satwa yang kurang beruntung yang kayak gitu-gitu. Nah, kemudian bergaul dengan lingkungan, dengan orang-orang yang seperti itu yang memperjuangkan bukan hanya memperjuangkan diri mereka sendiri, tapi mereka memperjuangkan hak atau hidup makhluk lain gitu. Itu jadi apa ya? Jadi mungkin ya itu ngebentuk hati juga ya. Ngebentuk hatiku juga jadi seperti itu gitu. Karena seiring dengan berjalannya waktu aku melihat mereka yang mereka bicarakan itu bukan lagi hanya tentang diri mereka sendiri, itu kayak ngebentuk dan aku tahu kayaknya ketika aku melakukan ini deh bahagia aku gitu. Kadang bisa jadi ya orang itu bisa jadi itu selama ini sudah ketemu bahagianya, tapi bisa jadi bahagia itu bertahannya itu cuman pada saat itu aja. Contoh misalkan ada orang yang happy dengan dugem misalkan gitu. Salah nggak dugem? Enggak salah. Siapa yang bilang salah? Cuman bisa jadi bahagianya cuman pas itu aja, selesai juga udah selesai. Nah, bisa jadi orang itu nggak tahu bahagia mereka yang benar-benar happy banget itu di saat apa, karena mungkin belum pernah nyobain aja, belum ketemu gitu. Tapi aku yakin kalau misalkan udah ketemu titiknya gitu ya, ketemu apa sih ya, jadi yang ya maksudnya ketemu satu hal yang bisa tipping point. Bukan ya, maksudnya ya itu akan jadi turning point-nya dia gitu. Ya pokoknya dia belum ketemu aja gitu. Dan kalau ditanya bahagia yang kayak gitu munculnya mulai kapan, itu halus banget sih Kak, serius. Maksudnya nggak tahu yang kayak, dan itu tidak dibuat ya. Jadi kayak memang oh ya udah. Jadi ketika berpikir kayaknya kalau ngelakuin ini kayaknya happy banget. Nah itu ya karena pengalaman sebelumnya bisa jadi. Sama satu lagi happy-nya kita berdua adalah kita pengen hidup, bukan bermaksud nggak suka sama orang, cuman karena aku emang dasarnya emang orangnya nggak terlalu suka bersosialisasi sama orang gitu ya. Pengennya hidup mengasingkan diri gitu ya. Kita pengen punya rumah. Enggak, aku kalau kan biasanya kalau orang-orang menggambarkan aku ingin hidup di rumah kecil di tengah sawah gitu-gitu. Oh enggak, kalau aku enggak. Aku pengen hidup di rumah yang bagus gitu ya, tapi itu di pegunungan gitu. Tetap aku pengen di rumah yang bagus. Maksudnya apa-apa kita bisa dapetin di sana kayak gitu. Tapi ya bangun pagi itu kita berkebun kayak gitu. Gitu pengennya itu kalau aku bayangin sekarang tuh kayak ini bulu kuduk semua merinding gitu ya, bulu tangan merinding gitu kayak oh my god, itu kayaknya hati aku sama Dedi. Betul. Ya gitu, intinya untunglah aku beruntung dipertemukan dengan orang yang sama gitu. Masa ya kita sama-sama beruntung. Gitu, kadang buat orang lain mungkin aneh, tapi buat kita ya mungkin kayak terlalu jauh lu guys, terlalu ketinggian gitu. Ya nggak apa-apa sih. Kan timingnya orang beda-beda ya kan. Makanya mungkin kalau teman-teman ngelihat story kita belakangan kok berhubungan dengan materi ya duit, karena kita realistis sih. Kita hidup di mana materi itu bisa mengusahakan semuanya. Ya intinya apa butuh duit. Apa butuh duit. Kalau misalkan kita hidup di zaman batu mungkin beda gitu. Tapi karena kita hidup di zaman yang memang serba seperti itu ya, memang kita kenapa tidak gitu. Kita jadi sejahtera, kita jadi kaya dengan tujuan untuk bisa berbagi apa yang kita punya dengan orang lain. Kalian udah sinkron banget gitu ya? Amin Kak. Kan udah 3 tahun nih ya. Untuk sampai ke sana, kesan yang gue dapat sinkron itu kawin banget gitulah kalian berdua klop gitu kan. Mungkin kan orang yang ngelihat cuman bagian itu aja ya yang dilihat, tapi kan ada proses yang dilewati. Proses-prosesnya itu kayak gimana gitu sampai ketemu. Kalau dilihat dari tadi aja ya, kita berdua nih suka ngebacot orangnya ya. Ini kita nih emang, terutama aku ya gitu, aku yang cerewet banget. Emang pada dasarnya kita emang suka ngobrol gitu kan. Jadi dulu waktu pada saat di awal-awal jadian aja aku tanya sama Dedi, alasan kamu akhirnya milih aku apa? Dedi berpikir bahwa nanti kan kita udah tua kan, mungkin udah bakal jelek ya. Maksudnya muka kita mungkin udah nggak kayak dulu lagi gitu. Satu-satunya yang bisa bikin kita bertahan adalah obrolan gitu. Nah ini emang nyambung obrolan ini loh, kita bisa membicarakan banyak hal berjam-jam. Sebelum tidur kita juga ngobrol. Jadi kalau misalkan dibilang mau cari kawinnya kapan, ya lihat aja dari tadi ini kita ngebacot mulu gitu ya, terutama aku gitu. Udah kayak juru bicaranya Dedi gitu. Dan even kita lagi berantem pun akhirnya ngobrol gitu. Kita ada ngerasa kayak bosan aja misalkan. Aku tuh ngomong, Dedi juga ngomong, yang Agas lagi bosan sama Wi. Itu aku ngomong loh, serius. Tapi kita emang dari awal itu udah ngebentuk. Jangan ujuk-ujuk ditiru ya. Maksudnya tiba-tiba kalian sebelumnya kalian nggak
pernah, misalnya yang dengerin gitu, kalian lagi dalam sebuah hubungan, kalian nggak pernah sama sekali ngomong kayak gitu, terus tiba-tiba aku lagi bosen, langsung diputusin. Aduh, jangan. Kalau langsung, kalau aku sama Dedi emang dari awal kita sepakat bahwa kalau ada apa-apa nanti kita omongin ya. Gitu. Misalnya aku lagi bosen sama dia, gitu, ya cari cara gitu. Dan dulunya itu aku orang yang paling takut pisah sama pasanganku sendiri. Contoh kayak misalkan dulu waktu aku sama mantan aja gitu, kayaknya orangnya kayak nempel banget gitu. Aku sama Dedi juga ngerasa kayak gitu. Nah, cuman belakangan ini aku sadar betul bahwa kita harus punya me time. Aku yang sampai suruh dia, udah pokoknya ke Ubud nulis. Dia kan suka nulis juga orangnya kan. Dia udah punya spot yang enak gitu buat dia nulis. Ya udah kamu sana gitu. Ya aku ke pantai kek, atau misalkan emang aku orangnya emang mageran gitu ya, aku tiduran di rumah kek. Yang penting sendiri gitu. Ya setelah aku pelajari juga, gitu aku baca buku, itu juga ternyata memang itu tuh dibutuhin banget dalam 1 minggu tuh at least sekali lah momen kayak gitu. Atau kita misalkan kalau lagi bosen ya ini kita bicara masalah ranjang gitu ya. Kita lagi bosen di ranjang ya, terus misalkan kita staycation kayak, atau kalau saya cari suasana baru gitu. Kadang-kadang tuh bisa jadi kita bosan sama suasananya sebenarnya, bukan sama orangnya. Betul. Kalau dulu aku pas kita pertama pertama kenal kan pernah nomor HP tuh. Kita tuh memang yang ngobrol, kita teleponan 4 jam, dan itu yang dibahas juga mungkin kalau aku nggak tahu ya. Kalau mau dibikin podcast bisa jadi podcast tandingannya KBR Kak. Itu ngobrolnya, ini maaf ya bukannya mau gimana ya, sorry, tapi memang itu kenyataannya ya. Kita tuh ngobrolnya soal apa coba? Soal spiritual, soal perjalanan spiritual. Pokoknya kita tuh orang aneh Kak. Orang aneh, makanya orang ngobrolnya romantis ya, enggak. Kita tuh kadang ngobrolnya tuh masalah yang terlalu berat buat orang lain gitu ya. Ya enggak sih, sorry. Tapi kayak seolah-olah gimana gitu. Mungkin buat sebagian orang itu kayak aduh berat banget. Enggak, bukan berat, ngebosenin ya. Ngebosenin. Iya, bahkan kita kadang tuh kayak cuma ngobrolin bintang gitu ya. Kita kan seneng nih astronomi ya. Kita juga sekarang lagi nabung buat beli teleskop. Terus kita punya impian rumah kita tuh nanti di lantai, pokoknya di rooftop. Di rooftopnya itu benar-benar kita ada spot yang kita bisa ngamatin bintang gitu loh. Itu makanya ya itu sih ya, kita nggak berusaha untuk dicocok-cocokin banget gitu. Kalau walaupun benar kan, ini kata Bunda Ana Avanti benar nih gini. Bunda Ana Avanti pernah bilang gini, dalam pernikahan itu nggak ada orang yang 100% cocok, yang ada tuh dicocok-cocokin. Kita berdua pun sama dicocok-cocokin. Tapi memang ada beberapa yang udah cocok dari sononya, dan itu yang makin melekatkan kita. Terus yang nggak cocok ya kita cocok-cocokin. Kita juga kalau mau dicari nggak cocoknya banyak banget loh. Kita tuh soalnya sama-sama keras kepala, sama-sama temperamen parah. Dedi tuh kalau cerita ke belakang itu, bahkan termasuk waktu pas di awal-awal kenal tuh temperamen banget gitu ya. Aku pun sama, aku tuh kalau marah tuh destruktif lah pokoknya gitu ya. Dulu aku lebih galak, sekarang dia lebih galak. Soalnya padahal udah aku serahkan kepemimpinan hubungan ini ke dia, dianya nggak mau, ya sudah. Udah biarin aja, maksudnya aku lebih percaya dia. Soalnya ya kan balik lagi kayak dibilang sama Dedi tadi kan, maksudnya di satu hubungan tuh kayaknya nggak bisa ada matahari kembar. Karena kita ngerasa kalau misalkan kita gontok-gontokan di kepala kita gitu ya, udah ya dua-duanya sama-sama keras gitu. Aku tadinya berpikir bahwa Dedi kan 11 tahun lebih tua daripada aku. Lebih tua ya. Aku pengennya dia yang mimpin. Cuman ya kadang-kadang misalkan ada sesuatu yang kayaknya aduh kok kayaknya nggak sesuai gitu ya, biasalah idealisnya aku yang seorang anak kecil yang nggak tahu diri ini gitu ya, maksudnya kayak jadi nggak enak aja jalannya gitu. Akhirnya dia mungkin lebih percaya kalau aku yang lebih, ya mungkin bahasa orang lebih dominan gitu. Tapi memang benar sih, maksudnya untuk orang yang dua-duanya alfa itu pasti awalnya akan susah. Ngeri. Tapi ada satu momen di mana aku sadar bahwa aku harus sadar bahwa aku memang sedang bertumbuh ke dalam. Aku sedang bertumbuh ke dalam. Jadi ada satu aplikasi ini, aku bukan lagi promosi, tapi ini aplikasi bagus banget. Namanya The Pattern. Aku download itu aplikasi dan aku melihat bahwa bagus sih, memang aku sekarang sedang bertumbuh ke dalam. Aku kalau nggak ketemu dengan Agas, aku tidak dibenturkan dengan orang yang sifatnya sama dengan yang aku punya gitu. Aku sama-sama keras. Bisa jadi aku akan jadi sosok yang keras kepala selamanya.
egois gitu. Tapi kemudian aku dipertemukan dengan sosok yang bisa jadi cerminan diriku. Aku belajar bahwa ini ya ternyata ya, aku harusnya tuh bisa lebih sabar. Dan aku beruntung ketemu dengan Agas, aku bisa jadi sosok yang sekarang bisa lebih sabar, bisa lebih menjaga emosi, bisa lebih bijaksana. Makanya aku beruntung gitu loh. Bisa jadi orang di luar sana bilang bahwa ya gue memang kayak gini gitu ya. Aku juga gitu. Ya gue memang kayak gini, lu mau terima gue apa enggak gitu kan. Tapi apakah gue memang kayak gini itu baik buat kita sebenarnya? Atau justru ujung-ujungnya itu bisa menghancurkan kita secara tidak sadar. Nah dari situ aku belajar bahwa bertemu dengan Agas mengajarkanku bahwa aku harus bisa lebih sabar lagi, aku bisa lebih ngalah lagi, dan ternyata itu indah dan itu efeknya juga bagus. Aku ketika misalkan gini, aku dulu paling nggak bisa ngelihat orang, misalkan aku udah antri terus kemudian dia ada di depanku misalkan gitu, aku pasti langsung keluar tak omelin habis-habisan di depan orang. Kalau dia nggak ampun-ampunan aku bakal ini. Tapi sekarang nggak, bisa ya udah biarin, bisa misal siapa tahu dia memang lagi buru-buru, ada sesuatu yang kita nggak tahu yang bikin dia nyerobot antrian. Udah nggak apa-apa Dedi, tenang aja, nggak apa-apa gitu. Jadi kayak lebih berdialog dengan diri sendiri dan itu aku ngerasain nyaman banget. Kapan itu sempat ngelihat kayaknya kalian disebut sebagai as a power couple of the internet gitu. Enggak lah, power couple of the internet. Enggak. Itu di Twitter kan, gue searching gitu. Enggak, artinya kan orang melihat bahwa kalian adalah pasangan yang ideal gitu kan. Ada ide-ide mengenai itu gimana sih seharusnya. Amin, tapi gitu ya. Iya, tapi kalau kalian ngelihatnya sendiri gitu ya, hubungan yang ideal tuh yang kayak gimana sih gitu? Apakah yang sekarang ini ataukah masih ada titik-titik lainnya yang pengen kalian capai gitu? Iya, gak ada, kalau aku jalanin aja. Kalau aku sih sebenarnya kalau bilang hubungan ideal tuh sebenarnya nggak ada. Yang namanya juga ideal ya, itu cuma ada di ide kita gitu ya. Ideal tuh nggak ada. Yang ada tuh hubungan yang kita usahakan agar menjadi ideal, mendekati ideal paling tidak. Kita pengennya apa ya, kita usahakan menjadi seperti yang kita pengennya. Tapi pertanyaannya adalah yang kayak gimana? Yang kayak gimana ya? Hubungannya ideal itu aku belum masing-masing punya idealismenya sendiri-sendiri ya. Ada orang yang hubungan ideal itu yang nggak pernah berantem sama sekali. Ada orang yang ideal itu kalau ada masalah nggak usah lah diomongin terlalu panjang gitu. Lebih baik dipendem aja gitu. Ada yang nyaman kayak gitu ya. Masing-masing punya idealismenya sendiri-sendiri. Jadi menurutku ya, kalau kita berdua hubungan ideal ya ada apa-apa dikomunikasiin. Ya, kalau ditanya yang kayak siapa, aku masih yang kayak belum yang ketemu kayak siapa gitu. Tapi aku pribadi pun bukan tidak bahagia dengan hubungan yang sekarang ya, kayak aku happy banget gitu. Cuman kalau ditanya hubungan kita ideal atau belum, sebenarnya belum. Kalau aku ngerasa kita belum. Kadang-kadang kita masih suka. Ya itu balik lagi ya, karena persis yang kayak dibilang sama Dedi tadi, ketika dia melihat aku tuh dia kayak bercermin gitu. Sama kayak aku ketika ngeliat dia itu dulu, maksudnya aku jadi kayak bercermin gitu. Oh ternyata kayak gini ya rasanya menghadapi seorang Agas tuh kayak gini. Ya Dedi waktu mungkin pada saat dia berantem sama aku juga mungkin ngerasa ternyata menghadapi seorang Dedi tuh kayak gini rasanya. Karena bener-bener persis banget, keras kepala itu berdua tuh sama gitu. Cuman kan waktu itu aku berharapnya dengan aku punya pacar yang 11 tahun lebih tua daripada aku, mungkin lebih ngayomi, lebih ngalah gitu. Tapi ternyata aku masih harus berurusan dengan gontok-gontokan juga dan segala macam kayak gitu. Cuman ya syukurnya itu bisa direm. Ya lebih sering bisa ngeremnya sebenarnya daripada nggak warasnya gitu. Tapi nggak warasnya dua-duanya ya. Kalau misalkan pas Dedi lagi yang nggak tahu lagi nggak bisa dengertiin, akunya juga nggak bisa dengertiin, udah berantem terjadi. Aku tuh ya sama ya kayak misalnya kadang-kadang tuh di kepala mungkin bisa jadi ini bentuk rasa tidak bersyukur sih sebenarnya, kayak pengennya tuh kayak nggak pernah berantem, nggak pernah bad mood-an gitu, tapi kenyataannya masih ada. Cuman kayaknya di dunia ini kayaknya sulit banget nih nyari yang kayak gitu. Plus maksudnya kayaknya hambar banget nggak sih kalau misalkan nggak ada masalah sedikit-sedikit gitu. Kayak maksudnya itu justru mungkin nggak ideal gitu kayaknya. Ya malah justru nggak ideal ya gitu. Ya tapi kalau misalkan ditanya idealnya yang kayak gimana, kayaknya aku masih belum ketemu. Oh kayak gini kali ya, kayak Andrew White sama siapa namanya? Ya kita tanya. Ya makanya kalau gitu tanya kayak benar. Apa Anda sudah menganggap hubungan Anda ideal? Ya aku belum selesai lanjutin ya. Maksudnya itu kan bisa jadi ya kayak
ya itu kayak orang lain melihat kita berdua sama. Aku juga ngelihat dia tuh kayak ngeliat mereka tuh kayak couple idaman gitu. Rumput tetangga kan terlihat lebih hijau. Padahal nggak tahu kan dalamnya kayak gimana, proses yang mereka lewatin juga kayak apa. Cinta menurut kalian arti atau maknanya apa? Ini jawaban yang sama yang aku selalu pegang. Cinta itu adalah saling mendengarkan, saling menghormati, saling menerima, saling mengampuni, dan saling mengasihi. Kalau Dedi? Kalau menurutku cinta, pertanyaannya gampang sebenarnya, tapi susah karena jawaban pertama itu udah sempurna ya. Kalau gitu mahkota Miss Universe saya serahkan kepada Bapak Aga saja, aku first runner up, nggak apa-apa deh. Kalau menurutku cinta itu apa ya, gila, aku ini jujur kali ini aku nggak bisa jelasin sih. Tapi sebenarnya esensinya sih tadi kan nggak boleh sama ya, tapi terpaksa aku akan bilang ya itu tadi sih, bahwa cinta itu adalah sesuatu yang memang harusnya bisa membuat kita bahagia, apapun itu, baik itu kepada diri sendiri, ke dalam maupun keluar. Gitu. Kalau kita bisa merasakan bahwa kita bahagia dengan apa yang kita lakukan, bahagia dengan kondisi kita, maka itu kita artinya sudah sedang ada di tahapan cinta ke diri kita. Ketika kita keluar, kita bisa melihat ketika ada orang lain bahagia, kita juga ikut bahagia, ya itulah cinta. Kalau kamu punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget. Email ke podcast@kbrprime.id dan tulis Love Buzz untuk subjek emailnya. Tuhan itu gak memandang gender atau jenis kelamin. Cuman ya, kitanya aja kali ya, manusia ini yang demen pandang, memandang, lalu membeda-bedakan, bahkan kemudian mengecualikan. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.